Apa Carlota? Carlota. Carlota laki-laki dulu. Carlotain. Carlota. Silakan, Pela sambil ngerokok aja. Baik, Pela itu kan sebutan apa namanya kebudayaan ya, satu istilah kebudayaan di Kepulauan Maluku tentang ikatan atau relasi kekerabatan. Saya menyebut Bung Rey ini sebagai Pela karena memang ada ikatan-ikatan relasi kekeluargaan, kekerabatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Pela, Bung Pela dengan Walang Bacarita mau ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi, tempat silaturahmi itu di Walang itu banyak hal. Diceritakan dulu soal hari ini sastra itu juga terlalu seksi buat teman-teman mahasiswa baru. Iya. Tapi diceritakan bahwa apa yang kalau ketemu pakai bahasa seksi lah ya. Oke. Agak apa sih yang seksi kalau ketemu belajar filsafat apa sastra itu sastra ya, diceritakan. Jadi minimal pesan ini mungkin sampai di teman-teman yang lagi galau atau bimbang begini. Ini kan lagi penerimaan mahasiswa baru kalau betul. Kalau galau lagi musimnya ini. Nah, betul. Memilih dan memilah jurusan lalu dia kepingin sastra lalu. Betul. Galau, coba diceritakan bahwa jangan galau kalau sastra itu lo hebat gitu loh ketika lo belajar. Betul. Kesan pertama ya ketika sastra itu bagi saya adalah persoalan mengalami. Saya mengalami sastra pada akhirnya. Jadi analoginya ini seperti orang berpacaran ya. Berpacaran. Atau selevel lebih serius menikah. Iya. Ya. Ilmu sastra itu. Iya, ilustrasinya iya. Bagi saya gitu. Ketika menikah, apalagi misalnya you dengan pasangan you belum begitu saling kenal. Ini ilustrasi sederhana aja. Tapi ketika di satu titik, di satu kesempatan, you merasa bahwa ada chemistry, ada hubungan kimia antara you dengan pasangan you. Di situ you merasa bahwa you mengalami dia dan dia mengalami you. Saya sebegitunya saya dengan sastra gitu, pada akhirnya. Kesan pertama saya mengalami sastra bahwa adalah sastra itu membuat perasaan orang, ruang rasa orang itu menjadi halus. Sastra. Itu kesan pertama saya. Yang kedua, akhirnya saya dipertemukan dengan tokoh-tokoh pemikir ya, yang saya dapat di HMI. Jadi saya ketika mulai belajar mengapresiasi sastra, mencintai sastra tepatnya itu ketika saya di HMI. Di HMI itu ada satu materi pokok yang namanya nilai-nilai dasar perjuangan, NDP. Jadi ketika belajar pemikiran orang, itu kita tahu dulu orangnya ini siapa gitu. Kita baca dulu biografinya. Iya. Jadi ada satu ikon NDP itu, namanya almarhum Profesor Nurholis Majid. Atau lebih keren atau tren dikenal dengan Cak Nur, mendiang Cak Nur. Allah yarham. Saya cek latar belakang kehidupan beliau yang religius, produk pesantren. Kemudian sampai pada level tertinggi, puncak akademiknya itu beliau meninggalkan legasi. Di HMI itu NDP ya. Beliau dengan teman-teman ya. Terus di dunia pendidikan itu ada Universitas Paramadina. Nah, salah satu kampus yang akhirnya saya kuliah di situ. Cak Nur ini adalah seorang jebolan sastra. Seorang jebolan sastra, fakultas sastra. Kalau di UIN atau IAIN itu namanya fakultas adab. Ada fakultas Usuluddin, ada fakultas syariah, terus ada fakultas adab. Nah, Cak Nur itu alumni fakultas adab, sastra Arab. Saya kaget dong, waduh,
begitu apa namanya, dekatnya sastra dengan masalah gerakan pemikiran. Kesan saya ke sastra itu mulai lebih banyak positif, ya. Tadinya goyang. Ya tadinya goyang gitu. Saya ketemu lagi dengan mendiang Sohogji. Iya. Ya. Saya di kampus kebetulan bukan bergabung di Mapala juga, tapi sering terlibat naik gunung. Dan cerita Sohogji ada kisahnya yang naik gunung. Bahkan dia meninggal di gunung. Sohogji akhirnya meninggal di gunung juga kan. Entah meninggal atau kita nggak perlu. Nanti di satu sesi yang lain. Konten yang lain. Jadi mahasiswa Fakultas Sastra harus tahu bahwa yang mendirikan pertama kali komunitas pecinta alam itu Sohogji dan kawan-kawan. Dan itu anak sastra. Saya langsung bangga menjadi seorang mahasiswa Fakultas Sastra. Jadi tadi urusan hukum, urusan tambang hilang itu. Sekejap hilang. Bagi saya pada akhirnya kita harus concern, kalau dalam bahasa istilah keren, kita harus fokus, konsisten, istiqomah, sedikit ada bumbu-bumbu sabar dan lain-lain. Apa bumbu? Bumbu kesabaran. Bumbu kesabaran. Ya. Fokus, konsisten, istiqomah, sabar. Ya udah. Kita mungkin di ujung jalan kita bertemu dengan apa yang kita ada cahaya di sana ya. Yang ketiga, ini satu gelombang pemikiran ketika saya sudah berani terlibat terbuka di forum-forum tadi, forum-forum filsafat, forum-forum kajian-kajian keilmuan. Di dalam arus pemikiran sosiologi khususnya itu ada satu sosiolog Iran. Orang Iran. Itu dia yang punya buku tentang tugas cendekiawan muslim. Tokoh Syiah ini beliau. Tapi saya kagumi beliau. Namanya itu Ali Syariati. Betapa waktu itu orang kalau bicara tentang gerakan pemikiran, revolusi Iran apalagi, itu orang nggak bisa lepas dari sosok yang satu ini. Siapa itu? Dr. Ali Syariati. Ali Syariati ini Fakultas Sastra, alumni sastra. Dari situ akhirnya menambah tadi berpikir negatif, terus sedikit goyang, akhirnya menambah keyakinan. Betul. Rasa mencintai sastra itu ya, cintanya lebih dalam lah kira-kira. Pada akhirnya sampai hampir tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana mengalami sastra, cara saya mengalami sastra, bagaimana sastra masuk ke dalam saya gitu. Selain Ali Syariati, terakhir ketika saya bertemu dengan pemikir antropolog dunia, antropolog keanaman, linguis, kemudian beliau itu namanya itu, maksudnya beliau ini cukup kontroversi ya, ketika menyebut pembelaan terhadap Yahudi, Palestina. Perjuangan beliau membela penindasan di Palestina, kelompok-kelompok minoritas di sana. Namanya itu Edward Said, mendiang Edward Said. Beliau itu ahli linguistik dan sastra. Belajar sastra dan mengajar sastra. Nah, paling terakhir sekali yang menegaskan saya untuk tetap tetap ini dengan pendirian saya sebagai seorang mahasiswa sastra itu, tetap teguh dengan pendirian saya sebagai seorang mahasiswa sastra pada saat itu adalah salah satu dosen saya sendiri. Beliau itu kebetulan habaib. Ya, beliau itu kebetulan habaib, luar biasa. Saya terinspirasi. Saya pernah menulis tentang beliau, menulis di Facebook sebagai rasa kerinduan saya terhadap beliau. Saya nulis satu judul tulisan sederhana itu, judulnya itu Sang Guru. Memang saya itu
beliau memperkenalkan sastra, khususnya kajian puisi kepada kita itu dengan cara yang sejuk banget. Beliau masuk ke relung kehidupan masa lalu, terus relung makna dalam teks-teks puisi itu. Maksudnya puisi-puisi yang ketat, yang berbahasa Inggris, teks-teks yang kuat itu, beliau menyampaikan itu dengan logika-logika yang sederhana. Yang tadinya kalau mahasiswa baru lah ya, semester 1 sampai 5 lah kira-kira, atau 1 sampai 3, apalagi dengan latar belakang tadi bahwa Pela itu galau kan di awal tadi kan, punya rasa galau dan lain-lain sebagainya, dengan mendengar penjelasan dari sang guru tadi, paham langsung kan, karena disampaikan dengan cara yang agak santai, santun, sejuk. Santai, santun, sejuk. Dan sedikit agak nyeleneh ya. Nyeleneh kayak kalau orang di Ternate itu bilang ada sedikit DP bumbu-bumbu apa gitu, DP lawak-lawak sedikit. Ada sisi humornya gitu. Gitu. Disitulah yang membuat Pela langsung jatuh cintanya nggak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Sastra masuk ke aku gitu. Dan sampai hari ini ya. Until now. Sampai sekarang. Teman-teman kan cerita soal kenapa sampai jatuh cinta, dan sampai hari ini Pela Muhar ini sastra itu mereka saling mencintai sampai masuk di dalam darah dan daging itu. Tapi kan hanya cerita. Kita juga mau, kalau pakai bahasa Indonesia kepoin, bahasa Ternate saya lupa lagi. Carlota. Carlota laki-laki, apakah belajar kan setelah 4 sampai 5 tahun ya? Ya benar. Iya, itu kan harus punya karya juga gitu. Kita mau tahu apakah hanya cuma sekedar mencintai dan ada di dalam diri, apakah dibuktikan dengan karya? Apa kira-kira selama ini kan lulusan sastra, terus setelah lulus, apakah kan gini, ada banyak anak muda yang memilih untuk menjadi seorang jadi kerja profesional, dia ngikut orang, atau kalau bahasa agak halus itu jadi follower lah kira-kira. Yang penting biasanya dia terpakai lah kira-kira begitu. Tapi ada yang memilih untuk setelah kuliah itu dia menciptakan karya. Pela ini ada di mana? Ada di mengimplementasikan rasa galau dan akhirnya jatuh cinta tadi. Lalu terakhir dengan karya. Lalu apa karya-karya yang mungkin dikasih tahu ke teman-teman agar siapa tahu ada yang pernah baca karya itu, atau mungkin yang belum, siapa tahu mungkin apalagi anak sastra gitu ya, mungkin dia, saya udah tahu abang ini kan, tapi kok masih muda, terus apa sih karyanya kan kira-kira begitu. Dia Carlota balik begitu. Betul. Itu sekaligus sebagai tanggung jawab. Sebutlah itu tanggung jawab intelektual ya. Ketika menerima gelar, apalagi gelar yang maha dahsyat, ya sebut maha dahsyat seperti gelar sarjana sastra. Ya, anggapan publik ya, orang sekolah sastra setingkat sarjana pasti punya setidaknya punya jejak karya dan lain-lain, punya kepakaran, spesialisasi di bidang itu, di bidang kesusastraan. Nah, soal karya, saya secara mandiri, Bung Rey secara mandiri sebenarnya punya naskah beberapa karya puisi, kumpulan cerpen. Tapi saya ini bukan belum ya, atau bahasanya saya mau menunggu saatnya. Belum saatnya. Menunggu saatnya untuk saya terbitkan. Terbitkan. Tapi kalau yang tersebar di misalnya kumpulan-kumpulan, karena dulu Bung Rey, dulu saya dengan kawan-kawan
di Badan Eksekutif Mahasiswa itu kami sempat membuat satu tabloid. Tabloid Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra itu BEM Sastra. Itu tabloid, namanya tabloid Salawakku. Di BEM Sastra. Di situ ada kita buat kolom opini, puisi, terus pikiran-pikiran teman-teman tentang kesusastraan itu sendiri, terus tema-tema umum, dan salah satu saluran, ya, kebetulan Salawakku itu kepanjangannya Saluran dan Wahana Kampus Salawakku Sastra. Kita mau memanfaatkan saluran itu untuk mengekspresikan karya-karya kecil, karya-karya sederhana, seperti tulisan tentang kesusastraan, kajian-kajian kritik sastra, puisi. Nah, saya belakangan terlibat secara aktif menulis tentang beberapa biografi tokoh, dan ada juga yang sementara saya garap biografi tokoh, dan itu lebih banyak ya, Bung Rey, lebih banyak dalam istilah kepenulisan itu lebih banyak sebagai ghostwriter, penulis yang tidak disebutkan namanya, gitu. Lebih banyak sebagai ghostwriter. Tapi yang terpenting kan begini, yang terpenting kan tadi sudah disampaikan bahwa sudah jatuh cinta itu kan minimal melakukan sesuatu. Kalau tidak punya karya berarti minimal tidak punya karya, minimal menulis, betul, membuat sebuah karya yang itu walaupun nama kita ada di belakang layar, kalau pakai bahasa politiknya lah ya. Benar. Laki-laki belakang layar. Iya. Nah, begitu. Aktor belakang layar. Layar. Jadi teman-teman nggak penting juga kalau kita, tapi ada saatnya ya, sama seperti tadi diceritakan Cak Nun. Betul, Cak Nur. Aris Haryati. Betul. Terus ada beberapa tokoh lain yang sudah di luar sana, baik itu di Indonesia, di Asia atau di Eropa kan, atau di Timur Tengah. Mereka memang awalnya seperti itu, selalu di belakang layar, dan di saat muncul itu pikirannya bisa bukan hipnotis, meracuni pikiran-pikiran para politisi, para birokrat, para praktisi hukum, dan lain-lain sebagainya. Yang namanya manusia, siapa-siapa lagi dari kuliah sampai tua, dia selalu butuh yang namanya karya sastra. Setuju. Begitu. Jadi kalau ada orang yang hidup tanpa masuk mencintai sastra, itu berarti ada yang salah di kepalanya. Berarti hidupnya itu begini, Tela. Kalau beta selalu bilang berarti dia hidup itu agak kaku begitu. Itu seperti kalimatnya mendiang PAT, Pramudi Anantatur. Kalau tidak salah ya, saya tidak salah ingat, beliau sempat menyampaikan bahwa kutipan-kutipan itu kutipan beliau ini udah kemana-mana sih. Anda boleh mencintai semua hal ya, tapi kalau tidak mencintai sastra itu semacam sia-sia gitu. Saya ketika membaca quote beliau itu, quote mendiang PAT ini, Allah yarham, saya merasa saya aman di garis ini. Ada titik aman. Ada titik aman. Bahwa selama ini enggak yang salah begitu ya. Ya, artinya kita berusaha untuk sampai ke titik ini, ternyata ada alasannya, ternyata ada ininya, ada hikmahnya.